kita berdoa. Biarlah seperti pujian kami ya Tuhan, kami siap dibentuk melalui firman-Mu. Kami siap dibentuk melalui firman yang Kau sampaikan bagi kami hari ini. Tolong kuasai hati kami, pikiran kami, sehingga di waktu yang sangat singkat ini ya Tuhan, kami betul-betul boleh mendengarkan firman Tuhan dan memberikan hati kami untuk boleh diajar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuasailah ruangan ini sehingga ibadah kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Hamba-Mu yang menyampaikan yang penuh dengan keterbatasan, yang berdosa, yang tidak layak, Tuhan yang memakai dan Tuhan yang mengurapi. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita akan melanjutkan seri khotbah kita masih tentang buah roh. Hari ini kita akan belajar tentang kelemah lembutan. Apa sih itu kelemah lembutan menurut Alkitab? Saya mengajak kita boleh membuka Alkitab kita, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai yang ke-23, nanti dilanjutkan Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Bapak Ibu bisa melihat di layar LCD, saya akan membacakan bagi kita semua. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa yang dimaksud dengan kelemah lembutan? Bapak Ibu, suatu hari ada dua orang ibu-ibu sedang pergi berbelanja ke suatu tempat, gitu ya. Kasihlah namanya adalah Ibu Nona dan Ibu Noni. Ketika mereka sedang berjalan menuju tempat perbelanjaan mereka, gitu ya, Ibu Nona ini mengatakan kepada Ibu Noni, "Nih, saya itu pengen suami seperti kamu." Wah, Ibu Noni langsung kaget Bapak Ibu Saudara. Apa maksudmu mengatakan demikian, gitu ya. Lalu si Ibu Nona ini menjawab demikian, "Hei, tunggu dulu, tenang dulu. Aku bukan ingin memiliki suamimu. Tetapi yang kumaksudkan adalah karakternya. Wah, suamimu tuh lemah lembut sekali. Kalau ngomong hai sayang, gitu ya, dengan lembut, gitu ya. Hai sayang, gimana kabar dan segala macam. Aku pengen seperti itu." Lalu si Ibu Noni mengatakan demikian kepada Ibu Nona. "Kamu gak tahu aja. Suamiku itu, dia memang kelihatan di luarnya itu seperti lemah lembut. Tetapi kalau di rumah saya habis belanja ini nanti, kamu gak tahu ya. Wah, saya sudah harus siap untuk diomel-omelin." Lalu si Ibu Noni ini bilang, "Tapi kan suamimu sayang kepadamu. Dia sayang sama kamu, kalau kamu belanja pasti dia akan kasih." Lalu Bapak Ibu Saudara, di tengah percakapan mereka itu, si Ibu Nona dan si Ibu Noni ini, mereka bilang sama-sama bahwa aku pengen seperti suamimu yang lemah lembut. Aku pengen suamimu yang membuat kamu bisa belanja ini itu dan menuruti kemauanmu. Saya dikasih Tuhan, apakah kira-kira kelemah lembutan itu seperti itu? Lemah lembut kalau ngomong, tidak marah-marah, pengen menuruti semua keinginan suami atau istri. Kira-kira apakah seperti itu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari obrolan kisah dua ibu di atas, saya juga punya pandangan terkait lemah lembut. Nah, pandangan saya kira-kira begini Bapak Ibu Saudara. Dulu saya mengartikan kelemah lembutan itu ketika ngomong kepada saya, lemah lembut, hai apa kabar, sampai gak kedengaran dia mau ngomong apa. Menurut saya itu lemah lembut. Dulu juga saya berpikir kelemah lembutan itu adalah ketika lemah gemulai gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan saya lemah gemulai hari ini, itu bukan saya. Beda, bukan saya gitu ya.
Saya juga berpandangan bahwa lemah lembut itu ketika suku-suku tertentu ngomongnya itu lebih pelan. Kayak orang-orang Jawa gitu ya, ngomongnya pelan sekali gitu ya. Lain ketika bertemu dengan saya orang Sumatera, orang Nias, nah akan ngerocos terus kalau akan ngomong gitu ya. Kalau orang-orang Sumatera itu beda dengan orang Jawa. Saya berpikiran seperti itu, kelemah lembutan itu ketika dia ngomong pelan, dia berjalan pelan, dan ketika suaranya itu pelan banget. Menurut saya itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kisah dua orang ibu, dan menurut pandangan saya tentang lemah lembut itu ternyata tidak demikian yang dimaksudkan oleh Alkitab. Lemah lembut yang dikatakan Alkitab tidak seperti itu. Kelemah lembutan bukanlah orang yang berbicaranya lemah, pelan-pelan, volumenya turun, tidak. Kelemah lembutan bukanlah tentang orang yang perasaannya mudah terluka, tidak. Tetapi kelemah lembutan yang menurut Alkitab hari ini, ia memakai kata praus. Kata praus. Mari kita melihat apa yang menurut Alkitab tentang kelemah lembutan. Kelemah lembutan Bapak Ibu Saudara, ia memakai kata praus. Ya, dalam kata dasarnya itu praus. Itu artinya lemah lembut. Kalau protes itu adalah kelemah lembutan. Kata praus atau protes kelemah lembutan bukan sekedar bahasa verbal atau bahasa tubuh yang lemah gemulai. Bukan, ya. Bukan seperti itu Bapak Saudara. Tetapi dalam bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan maupun di dalam bahasa Inggris, kita akan sangat sulit menemukan apa arti daripada kelemah lembutan. Karena kalau kita mencari meekness dalam kamus KBBI itu akan lemah lembut, santun, sopan, dan berbagai macam. Tetapi menurut Alkitab tidak seperti demikian arti daripada kelemah lembutan ini. Oleh sebab itu, karena sulit untuk menemukan arti daripada kelemah lembutan ini, ada satu filsuf Yunani yang bernama Aristoteles yang cukup banyak membahas tentang kata kelemah lembutan ini. Kata kelemah lembutan ini menurut dia ada dua pengertian. Menurut Aristoteles, meekness atau kelemah lembutan itu merupakan suatu nilai kebajikan yang sangat tinggi di dalam hidup manusia. Dan sangat sulit dilakukan oleh manusia. Karena apa? Karena seseorang harus dituntut seimbang dan hidupnya harus bisa terkendali. Jadi menurut Aristoteles, dia menggambarkan Bapak Ibu Saudara, praus kelemah lembutan itu adalah sikap hidup yang berada di tengah-tengah antara dua kutub yang ekstrim. Jadi dia di tengah-tengah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kira-kira seperti ini. Ada menurut dia kemarahan, dia mengambil satu contoh tentang kemarahan gitu ya. Ada orang yang marah adalah ketika marah yang meledak-ledak tanpa dia bisa kendalikan kemarahannya. Ya, kebanyakan kita seperti itu gitu ya. Saya juga termasuk gitu ya. Ada orang yang marah tetapi dia tidak berdaya untuk bisa marah kepada orang tersebut. Nah, kata si Aristoteles ini mengatakan bahwa praus kelemah lembutan itu dia berada di tengah-tengah, bukan marah yang meledak-ledak ataupun bukan marah yang tidak berdaya, tetapi dia berada di tengah, kelemah lembutan antara marah yang meledak-ledak dan tidak punya kemampuan, tidak berdaya untuk marah. Itulah kelemah lembutan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ia menjelaskan bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa mengendalikan kemarahannya sehingga terjadi pada kesempatan yang tepat, ditujukan kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dilakukan pada durasi yang sangat tepat, dan dengan tujuan yang sangat tepat. Menurut Aristoteles, kelemah lembutan seperti yang demikian. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa mengendalikan kemarahannya di waktu yang tepat, kesempatan yang tepat, kepada orang yang tepat, di dalam durasi yang tepat, dan dengan tujuan yang tepat. Saudara dikasih Tuhan, ini sungguh sangat detail sekali. Harus tepat. Kalau meleset sedikit itu bukanlah lemah lembut. Saudara, jadi orang yang lemah lembut itu kalau marah harus di dalam kondisi yang tepat. Kalau saya sungguh tidak akan pernah menyanggupi hal yang demikian, gitu ya. Sungguh tidak akan pernah menyanggupi di waktu yang tepat saya bisa marah.
Selain dikasih Tuhan, kita diajarkan untuk bisa marah di dalam kondisi yang tepat. Lalu jika demikian, siapa yang bisa punya kendali yang begitu luar biasa seperti ini? Tentu tidaklah mampu kita sebagai manusia menjadi seperti yang demikian. Karena kita manusia yang berdosa. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari pendapat seorang Aristoteles tentang kelemah lembutan di waktu yang tepat ini, maka muncullah seorang teolog yang satu yang bernama William, bukan William pemuda gitu ya. Ada William Barclay, dia mengatakan begini: sungguh diberkati orang yang selalu marah pada waktu yang tepat dan tidak marah pada waktu yang tidak tepat. Ia mengatakan bahwa sungguh diberkati orang yang marah pada waktu yang tepat dan tidak marah pada waktu yang tidak tepat. Dia menjelaskan bahwa kelemah lembutan itu terpancar dari marah yang tidak berpusat pada diri sendiri. Ia menjelaskan bahwa ketika orang marah itu, dia bukan marah ketika ia sedang dicaci maki. Ia tidak marah ketika kita semua sedang dihina. Tidak demikian. Bukan seperti itu marah yang dimaksud. Bukan seperti itu Bapak Ibu, tapi yang menjelaskan bahwa kelemah lembutan itu terpancar dari marah yang tidak berpusat pada diri kita sendiri. Artinya bahwa kemarahan ini tidak terjadi karena kita dilukai oleh orang lain. Tetapi kemarahan ini muncul ketika orang lain diperlakukan tidak sesuai atau tidak adil. Lalu muncul pertanyaan Bapak Ibu Saudara, berarti orang yang lemah lembut itu tidak boleh marah. Berarti kalau orang yang lemah lembut itu tidak boleh marah? Saya pikir tidak juga Bapak Ibu Saudara. Tidak seperti demikian juga. Mari kita melihat Bapak Ibu Saudara seorang Musa. Musa di dalam Bilangan pasal ke-12 mengatakan demikian. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada manusia yang di atas muka bumi ini. Dicatat di sana bahwa Musa memiliki juga kelemah lembutan dalam hatinya, memakai sama kata praus, lemah lembut. Tetapi kalau kita melihat di bagian lain Keluaran pasal yang ke-32 Bapak Ibu Saudara, Musa pernah marah kepada bangsa Israel. Musa pernah marah ketika bangsa Israel itu, ketika Musa naik kepada Gunung Sinai, tetapi bangsa Israel ini tidak sabar menunggu Musa itu turun. Maka ketika mereka menunggu Musa terlalu lama turun, maka yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka membuat patung bagi mereka untuk mereka sembah. Oleh sebab itu ketika Musa melihat hal yang demikian, Musa sangat menjadi marah kepada bangsa Israel. Musa sangat menjadi marah dan membanting kedua loh batu itu di depan mereka. Musa adalah orang yang lembut hatinya, tetapi ia juga pernah marah. Ia pernah marah ketika Tuhannya diduakan. Ia pernah marah ketika bangsa Israel ini melakukan hal-hal yang tidak benar, yang mendukakan hati Tuhan. Ia begitu marah melihat perlakuan atau yang dilakukan oleh bangsa Israel. Seorang dikasih Tuhan, jadi orang yang lemah lembut itu bisa marah, tetapi bukan marah yang berpusat pada dirinya sendiri. Satu lagi bagian yang sudah kita baca tadi mengatakan demikian, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Seorang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan dirinya bahwa Yesus itu lemah lembut. Tetapi kalau kita perhatikan di bagian-bagian yang lain, Yesus pernah marah. Yesus pernah marah ketika para pedagang melihat para pedagang-pedagang itu menukar duit atau menukar uang di bait Allah gitu ya. Ada mereka berdagang dan berbagai macam. Yesus marah bukan karena ia dihina. Yesus marah bukan karena pedagang-pedagang itu mengganggu orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan, tetapi ia marah karena ketika orang itu datang kepada Tuhan beribadah, mereka dirugikan. Ia marah, itu sangat terganggu. Orang-orang yang datang kepada Tuhan dihalang-halangi oleh karena mereka berdagang di situ. Yesus marah di situ. Dia memang lemah lembut, tetapi ia marah ketika ada orang yang menghalangi umatnya bisa bertemu dengan dia di dalam ibadah. Kalau kita melihat juga Bapak Ibu Saudara di dalam
kitab-kitab yang lain, Yesus juga pernah marah ketika ada orang-orang yang menghalangi anak-anak kecil itu datang kepada dia. Yesus mengatakan, jangan halang-halangin anak itu untuk datang kepada aku. Ya begitu marah, biarlah anak-anak itu datang kepada aku. Saudara dikasihi Tuhan, sungguh Yesus marah bukan karena ia dihina, tetapi ia marah ketika kita atau ketika orang-orang itu diperlakukan tidak adil, atau juga orang-orang itu membuat sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yesus pernah marah dan dia juga adalah lemah lembut. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah ketika dia masuk di dalam kayu salib, dibawa ke atas kayu salib, ditusuk-tusuk segala macam, diberlakukan tidak baik, dia tidak pernah marah. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu, membuka tangannya dengan pengampunan, mengasihi mereka yang melukai dia dan juga memukul-mukul dia. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat diri kita sungguh jauh daripada apa yang Yesus tunjukkan bagi setiap kita. Justru kita marah di waktu yang tidak tepat. Kita marah ketika kita dicuekin. Kita marah ketika setiap yang kita inginkan tidak dituruti. Kita marah ketika orang lain tidak menyapa kita. Kita marah ketika apa yang kita inginkan itu tidak dikabulkan. Itulah marah kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kemarahan kita menjadi satu kemarahan yang egois, yang tertuju kepada diri kita sendiri. Kemarahan kita itu menjadi kemarahan yang sungguh-sungguh egois, yang tertuju kepada diri kita sendiri. Orang yang lemah lembut tidak marah yang seperti demikian. Orang yang lemah lembut tidak marah seperti yang demikian. Tetapi orang yang lemah lembut marah di waktu yang tepat. Ketika ia melihat orang ini diperlakukan tidak adil. Ketika ia melihat orang ini membuat sesuatu hal yang menjijikkan bagi Tuhan, ia pantas marah. Lalu bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika Aristoteles menerjemahkan kata praus ini, tadi yang pertama adalah marah di waktu yang tepat. Lalu yang kedua, kata kelemah lembutan atau kata praus ini Bapak Ibu Saudara, dia menerjemahkan bagian yang kedua adalah satu sikap dan tata krama yang baik dan sopan. Dan salah satu contoh yang diambilnya adalah tentang penjinakan hewan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu yang punya hewan peliharaan di rumah pasti akan tahu seperti anjing gitu ya. Jadi di sana dikatakan menurut Aristoteles Bapak Ibu Saudara, ketika sang tuan atau si pemilik hewan ini melatih hewan itu untuk bisa menjadi lebih baik, maka lama kelamaan hewan itu atau anjing mungkin tersebut bisa akan menjadi pintar Bapak Ibu Saudara. Bisa salaman gitu ya. Kalau kita suruh berdiri dia akan berdiri. Dan menurut Aristoteles Bapak Ibu Saudara, kelemah lembutan terjadi ketika di sana terjadi dilatih gitu ya, hewan tersebut. Ketika penjinakan hewan itu terjadi dan disitulah terjadi kelemah lembutan, terjadi praus di sana. Ada kelemah lembutan di sana. Jadi di dalam filsafat Yunani kata lemah lembut ini sering dipakai untuk menggambarkan sikap yang penuh kesopanan. Ada tata krama, jauh dari kata kasar dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kali kita tidak tuntas dalam memahami tentang lemah lembut, sehingga yang kita pahami tentang lemah lembut adalah tentang sebuah karakter saja, seperti saya tadi, karakter orang lemah lembut. Tapi menurut saya tentu hal itu tidaklah sepenuhnya menjadi salah. Tetapi kalau secara alkitabiah dan secara teologi kurang tepat Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, lemah lembut itu adalah lebih diartikan sebagai sikap yang tunduk di bawah otoritasnya Allah. Selain daripada tadi adalah marah di waktu yang tepat. Yang kedua adalah sikap yang tunduk secara total, penuh percaya kepada Allah. Sehingga diartikan lebih dalam lagi Bapak Ibu, kehidupan yang digambarkan, kehidupan seseorang yang digambarkan yang tersungkur di bawah otoritas Allah. Kehidupan yang tersungkur di bawah otoritas Allah, yang menandakan dia bahwa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itulah artinya kelemah lembutan Bapak Ibu Saudara.
Sungguh sangat sulit bagi kita manusia berdosa untuk bisa menjadi seorang lemah lembut. Tetapi sebagai anak Tuhan yang telah ditebus, Bapak Ibu Saudara, kita seharusnya menjadi hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Hidup kita seharusnya dikendalikan oleh Allah kita. Bukan kita yang mengendalikan hidup kita, tetapi Dia, Sang Penguasa itu yang mengendalikan hidup kita. Hidup kita di bawah otoritasnya. Dan tentunya di bawah kendali Allah kita. Saudara kasih Tuhan, orang-orang yang mau tunduk dan taat kepada otoritas itu adalah orang-orang yang mempunyai kerendahan hati, yang artinya orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut. Sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa apapun yang kita miliki di dalam dunia ini adalah berasal daripada Allah, kembali kepada Allah dan hanya untuk Allah. Bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, bukan untuk keinginan diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi hanya untuk Allah sendiri. Saudara dikasih Tuhan, sungguh kita tidak akan pernah mampu. Tetapi Yesus menjadi satu teladan bagi kita. Keteladanan yang sudah Ia berikan bagi kita. Keteladanan kerendahan hati, lemah lembut dapat kita lihat melalui kehidupan Yesus Kristus yang merendahkan dirinya, turun ke dalam dunia yang penuh dosa. Turun ke dalam dunia yang begitu kotor, yang begitu hina, yang begitu menjijikkan. Ia taat melakukan kehendak Bapaknya, bahkan sampai Ia mati di atas kayu salib itu. Ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba untuk tunduk dan taat kepada kehendak Bapaknya, bukan kepada kehendaknya sendiri. Kalau kehendaknya sendiri mungkin dia bisa lawan orang-orang yang memukul dia. Dia bisa lawan. Tetapi karena ia begitu tunduk kepada otoritas Bapaknya, maka ia harus melakukan ketundukan itu yang diberikan oleh Bapaknya. Saudara, dalam kisah lainnya kita melihat bagaimana keteladanan Tuhan Yesus ketika Ia membasuh kaki daripada murid-muridnya. Siapa raja yang begitu agung yang mampu datang membersihkan kaki yang begitu kotor itu? Tetapi Ia mampu melakukan itu bagi kita. Ia mampu hadir bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk membasuh kita, membersihkan kita daripada dosa-dosa kita. Inilah Bapak Ibu Saudara kerendahan hati Yesus, dan melalui itu semua Yesus mengajarkan kita supaya kita memiliki kerendahan hati dan juga kelemah lembutan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita sulit bukannya untuk bisa menghidupi kelemah lembutan dan juga kerendahan hati itu sebagai manusia yang berdosa. Kita sering meninggikan diri kita. Kita seringkali sombong atas semua yang kita miliki. Kita seringkali sombong dengan semua pencapaian yang sudah kita capai, target kita yang sudah kita tempuh. Kita mungkin sombong dan arogan dengan apa yang sudah kita jalani selama ini. Kita lebih cenderung berpusat kepada diri kita sendiri. Merasa diri kita paling baik. Tetapi bukan itu yang diinginkan oleh Kristus. Kita harus lemah lembut, rendah hati, sama seperti Kristus, mengutamakan kepentingan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat sekali ketika saya masih kuliah semester 4 dan semester 6 itu biasanya akan terjun lapangan untuk praktek weekend. Dan pada waktu itu kebetulan saya ditempatkan di Jombang, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari kampus ke Mojokerto itu kita akan naik angkot dulu. Mojokerto sampai ke Jombang nanti kita akan naik bis. Bapak Ibu tahu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika sampai di terminal di Mojokerto itu ya, yang sudah tahu gitu ya, naik bus itu pasti akan rebut-rebutan untuk naik. Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkan tempat duduk. Apalagi kalau hari weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti penuh sekali, Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika pada waktu itu, karena selama saya weekend, saya tidak pernah mendapatkan tempat duduk ketika saya naik bis untuk pelayanan weekend. Dan pada waktu itu saya berusaha untuk bisa mendapatkan tempat duduk itu dengan cepat-cepat masuk di dalam bis supaya saya dapat. Dan akhirnya berhasil. Bapak Ibu Saudara ya. Saya masuk dan di depan ada satu tempat duduk yang kosong. Dalam hati puji Tuhan saya dapat gitu ya. Ini keberuntungan saya gitu ya, ketika masuk dalam bis dengan cepat-cepatnya gitu ya. Harus berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dalam bus. Saya menikmati perjalanan di dalam bus itu Bapak Ibu Saudara ya. Menikmati, dan di tengah-tengah perjalanan sekitar 10 menit sudah berjalan. Di depan saya Bapak Ibu Saudara ada nenek-nenek gitu ya, yang membawa kresek. Ada nenek-nenek. Tapi dalam hati saya Bapak Ibu Saudara, sudahlah, biarkan saja. Toh juga baru kali ini saya mendapatkan satu tempat duduk. Biarkanlah saya untuk duduk sementara waktu gitu ya, sampai di tempat tujuan saya. Sambil berjalan, bisa Bapak Ibu Saudara, saya tidak peka. Saya pura-pura tidur dan tidak melihat nenek itu yang ada di depan, persis di depan sini Bapak Ibu Saudara. Saya pura-pura tidak melihat. Saya pura-pura tidur, pura-pura tutup mata, ada topi gitu ya. Pura-pura tidur. Saya intip-intip Bapak Ibu Saudara. Ini nenek kenapa harus berdiri di depan saya? Kenapa gak harus di depan orang lain gitu Saudara ya? Dalam hati agak jengkel sebetulnya. Situ kayak jangan di sini, kayak berjalannya waktu Bapak Ibu Saudara. Saking saya kasihan kepada nenek gitu. Karena udah nenek-nenek kasihan gitu ya. Akhirnya saya menawarkan Bapak Ibu Saudara. Nek, silakan duduk di tempat saya. Wah, Bapak Ibu Saudara, dia begitu bahagia sekali. Apa yang dia katakan? Cu, terima kasih. Dia nangis Bapak Ibu Saudara. Bayangkan bagaimana perasaan saya Bapak Ibu. Saya begitu berdosa sekali terhadap nenek-nenek yang mungkin seperti Ibu Nomi ini gitu ya. Begitu berdosa banget saya ketika selang beberapa waktu keegoisan saya tidak menawarkan tempat duduk itu kepada nenek-nenek itu. Karena apa? Saya pengen duduk di situ karena saya tidak pernah mendapatkan tempat duduk selama saya weekend naik bis itu. Saya harus pengen dapat tempat duduk. Tapi pada waktu itu ketika dia bilang, "Cu, terima kasih," dengan sambil menangis, hati saya langsung hancur Bapak Ibu Saudara. Saya begitu berdosa sekali. Dan Bapak Ibu tahu, salah satu yang membuat saya senang dengan usia indah itu adalah itu. Karena saya punya dosa di masa lalu. Bapak Ibu Saudara. Jadi itu ya sebetulnya yang mendorong saya, selain saya tidak bisa merawat nenek saya ya karena sudah nggak ada. Itu yang mendorong saya, kenapa saya harus begitu mengasihi para lansia. Karena saya punya dosa. Bagi saya itu adalah tidak layak. Waktu itu yang saya lakukan adalah keegoisan saya. Saya tidak punya kerendahan hati untuk bisa menempatkan dia di tempat saya. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu diperhadapkan seperti itu. Setiap kita pengen tempat yang nyaman karena perjalanan kita cukup jauh. Bayangkan kalau 1 jam berdiri di tengah-tengah ya Bapak Ibu Saudara, sudah dengan tas yang gede, bawa segala macam barang dengan orang yang begitu padat di dalamnya, saya rasa butuh tempat duduk lah kita gitu ya. Tetapi pada waktu itu yang saya lakukan, saya begitu egoisnya, tidak mempedulikan nenek gitu. Dan akhirnya saya disadarkan ketika ia bilang, "Cu, terima kasih." Saudara dikasih Tuhan, itulah keegoisan manusia. Yang ia pikirkan hanyalah dirinya sendiri. Yang ia pikirkan hanya kepentingan pribadinya sendiri. Ia tidak memikirkan apakah orang lain itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Tidak. Ia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Saudara, sungguh berbeda dengan orang-orang yang sudah mengalami Kristus di dalam dirinya. Dia bukan seperti saya yang tadi, tetapi orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, kelemah lembutan itu, kerendahan hati itu akan melihat orang lain. Ketika susah, itu akan diberikan pertolongan. Selain dikasih Tuhan, seorang teolog yang bernama Andrew Murray mengatakan demikian.
Kristus adalah kerendahan hati Allah yang diwujudkan dalam hati manusia. Cinta yang kekal itu merendahkan dirinya, mengenakan pakaian kelemah lembutan untuk memenangkan dan melayani dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Artinya apa? Bahwa setiap kita yang sudah menerima karya keselamatan, anugerah Allah itu, kita dimampukan oleh Kristus untuk bisa menjadi lemah lembut. Kita dimampukan oleh Kristus untuk bisa menjadi rendah hati sama seperti Kristus. Kita dimampukan untuk bisa tunduk taat kepada Kristus dan kehendak Bapa kita di surga, bukan kehendak kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelemah lembutan adalah kekuatan yang sepenuhnya diserahkan di dalam kendalinya Allah. Diserahkan dalam kendalinya Allah. Artinya bahwa ketika kita mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja, ataupun kondisi yang baik, seharusnya kita harus menyerahkan hidup kita, bersandar, tersungkur di bawah otoritasnya Tuhan, bukan kepada keegoisan kita sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar daripada pribadi Yesus. Yesus menjadi teladan bagi saya dan bagi Bapak Ibu semuanya. Dia bukan hanya saja mengajar tentang firman, tetapi dia juga menjadi pelaku firman. Yesus bukan hanya sekedar mengajar tentang pengampunan, tetapi ia juga melakukan tentang pengampunan itu. Ia membuka tangannya lebar bagi kita manusia yang berdosa. Ketika Tuhan Yesus pun berada di atas kayu salib, orang-orang itu menusuk-nusuk dia. Tetapi yang ia lakukan bukan satu kemarahan, tetapi membuka tangannya untuk mengasihi dan mengampuni mereka. Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana sebagai kehidupan kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah? Tentunya sangat sulitlah menjadi sebagai seorang yang lemah lembut, marah di waktu yang tepat, harus tunduk di bawah otoritasnya Tuhan, tersungkur di bawah otoritasnya Tuhan. Saya rasa sebagai manusia yang berdosa ini tidaklah akan pernah mampu untuk kita lakukan. Lalu bagaimana untuk bisa menjadi seorang yang lemah lembut? Mari yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menjadi seorang lemah lembut, rendah hati itu adalah tidak ada cara lain. Kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sampai akhir hidup kita. Tidak ada cara lain bagi kita selain kita harus tetap tinggal di dalam Dia selama-lamanya. Karena kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, kita tidak akan pernah bisa melakukan apa itu kehendak Bapa di surga. Yang kita lakukan hanya keinginan diri kita sendiri. Yang kita lakukan hanya kemauan kita. Yang kita lakukan adalah keegoisan kita, bukan kehendak Bapa di surga. Pernyataan Yesus yang demikian, di luar aku Yesus kamu tidak berbuat apa-apa, adalah sebuah peringatan bagi kita semua. Ini mengingatkan bahwa tanpa Kristus, segala upaya yang kita lakukan di dalam dunia ini adalah sia-sia. Tanpa kita hidup di dalam Dia, segala usaha pekerjaan yang kita bangun di dalam dunia ini adalah sia-sia. Memang di dalam dunia ini banyak menawarkan segala macam yang berhasil tanpa melibatkan Tuhan. Tetapi di dalam hal-hal kekekalan, tidak ada yang bisa dihasilkan tanpa kita hidup di dalam Dia. Kita harus hidup di dalam Kristus. Karena hanya dengan tinggal di dalam Kristus, kita dapat melakukan hal-hal yang benar, berharga di dalam pandangannya Allah. Mudah? Tentu tidak. Tetapi mari kita belajar melalui relasi kita kepada Kristus. Karena tanpa Dia sesungguhnya apa yang sudah kita lakukan sia-sia. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjadi seorang yang lemah lembut?
menundukkan diri di hadapan Allah dan bergantung kepada Allah. Di dalam Mazmur 37 Bapak Ibu Saudara dikatakan ada kalimat yang demikian. Percayalah kepada Tuhan, bersukacita bergembira karena Tuhan, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Nantikanlah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang menggantungkan hidupnya kepada Allah adalah orang yang lemah lembut karena dia mau diproses oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 37 ini Bapak Ibu Saudara, penulis beberapa kali ada kalimat Tuhan menopang, Tuhan menetapkan, ya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan berbagai macam kalimat-kalimat yang menguatkan kita. Jadi kita diajarkan Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang sedemikian rupa yang tidak baik pun kita harus boleh tetap menundukkan diri kita dan bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada kekuatan kita. Bukan bergantung dengan usaha duniawi kita, tidak. Tetapi bagaimana kita diajarkan boleh bergantung penuh, tersungkur di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Daud harus menghadapi peperangan, Daud begitu dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Tetapi Daud tidak pernah mengandalkan kekuatannya. Tetapi ia mengandalkan Tuhan yang memampukan dia untuk menghadapi para musuhnya. Saya kasih Tuhan, kita diajarkan bagaimana kita boleh menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan dan kesediaan kita untuk menyerahkan hidup kita kepadanya seutuhnya. Artinya bahwa ketika dalam setiap musim hidup ini Tuhan yang berdaulat, yang memegang kendali kehidupan umatnya. Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita, karena kita tahu bahkan Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita hidup sendirian. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menjadi seorang lemah lembut itu harus bisa menikmati prosesnya Tuhan. Prosesnya Tuhan, sakit pasti, jatuh bangun pasti, tertatih-tatih pasti. Tetapi yang Tuhan mau bagi kita adalah bagaimana kita harus bisa menikmati semua itu dengan penuh pengucapan syukur dan sukacita di hadapan Tuhan. Meskipun mungkin kita sakit, meskipun mungkin persoalan ekonomi, kondisi ekonomi keluarga, pekerjaan kita yang tidak stabil, nikmati proses bersama dengan Tuhan. Karena proses bersama dengan Tuhan itulah yang sungguh-sungguh sangat indah. Ia akan mengajarkan setiap kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan bagi setiap kita, Ia yang akan mengajarkan semua itu bagi kita dan menguatkan setiap hati kita. Terakhir Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menjadi seorang lemah lembut adalah tempatkanlah diri kita pada posisi orang lain. Artinya bisa berempati. Saudara dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Paul Gunadi yang juga seorang konselor keluarga yang banyak menulis buku-buku tentang keluarga. Jadi saya punya PDF-nya, membaca buku-bukunya beberapa Bapak Saudara ya. Dan salah satu kutipan yang saya ambil dalam bukunya adalah tentang yang mengatakan begini, empati adalah modal kelemah lembutan. Kenapa ia mengatakan demikian? Apa hubungannya empati ketika kita bisa menempatkan diri pada posisi orang lain dengan kelemah lembutan? Jadi ia mengambil contoh demikian Bapak Ibu Saudara ya. Ini bukan pengalaman saya. Ia mengambil demikian contohnya. Pasangan suami istri gitu ya. Seorang istri mungkin sedang capek ya. Dengan hati yang sudah menggebu-gebu, suaminya sedang duduk di kursi minum kopi dengan gorengannya. Papa ini tidak lihat rumah ini gak dibantuin. Aku terus sudah masak, cuci pakaian, nyetrika segala macam, bersih-bersih rumah. Tidak dibantuin sama sekali. Hatinya menggebu-gebu, marah kepada suaminya Bapak Saudara. Lalu si suaminya dengan santainya masih minum secangkir kopinya tadi. Dengan makan gorengan gitu ya.
Suaminya tidak menghiraukan gitu ya. Papa ini pura-pura gak dengar. Dengan nada yang mungkin saya nggak bisa mempraktikannya gitu ya. Nada yang marah Bapak-Ibu Saudara ya. Jadi bapak-bapak kalau wanita atau ibu-ibu pernah marah itu yang biasanya alto di paduan suara, biasanya dia akan sopran dengan oktavnya berapa kali akan naik gitu ya. Kalau dia sudah marah. Bayangkan aja kalau ibu-ibu marah seperti apa gitu ya. Yang sunyi-sunyi berarti pernah mengalami demikian. Bapak-Ibu, kira-kira setelah lama beberapa waktu si ibu ini atau istri ini marah-marah kepada suaminya, lalu si sang suami beranjaklah dari tempat duduknya gitu ya, beranjak menghelakan nafas. Dia berdiri tegap di hadapan istrinya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang dilakukan sang suami ini kepada istri? Wah, kira-kira apa? Apakah dibalas? Awas begitu ya, marah-marahin gitu ya. Kira-kira sang suami ini mau ngapain kepada istrinya? Ketika sang istri sudah marah-marah dengan menggebu-gebu gitu ya. Apa yang dilakukan oleh sang suami? Ada yang tahu? Kok Kiki jangan jawab, tadi udah tahu ya. Ada yang tahu suami mau ngapain? Atau gitu ya. Tidak ada di sini bapak-bapak, ternyata ibu-ibu semua yang ada gitu ya. Kira-kira mau ngapain? Gimana Ibu? Dikasih secangkir kopi pula, bisa jadi. Minum kopi dulu gitu ya, biar agak turun marahnya. Tapi bukan itu yang dia lakukan Bapak Ibu. Yang dia lakukan sang suami ini adalah ya berdiri, ya langsung merangkul dengan kasih. Aduh mama, aku sayang kamu gitu ya, dengan so sweetnya gitu ya. Aku sayang mama, papa capek, istirahat begini. Dengan kata-kata yang romantis. Pak Henok ketawa. Dengan kata-kata yang romantis, aduh mama istirahat begini. Saudara, tadi yang sudah naik oktav berapa, yang sopran marah-marah, apa yang akan terjadi kepada istri? Pasti akan luluh. Hatinya tadi yang menggebu-gebu, sudah marah-marah kepada suami, tetapi ketika dirangkul dengan kasih, suaminya memahami perasaannya, suaminya berempati dengan dia, mengelus dia dan berbagai macam dengan kasih. Hati yang tadi penuh dengan kemarahan berbalik dengan menghelakan nafas. Coba aja Bapak Ibu. Coba aja Bapak ya. Kalau ibu-ibu marah di rumah, rangkul aja. Sudah gak marah-marah lagi nanti ya. Rangkul saja. Dia pasti akan, apalagi kalau ditambahkan dengan pujian, sudah gak marah lagi. Tetapi itu yang terjadi realitanya Bapak-Ibu Saudara. Ketika kita menempatkan diri kita pada posisi orang lain, suami melihat istrinya mengalami atau merasakan perasaan istrinya yang mungkin sudah capek berbagai macam. Ketika sang suami merangkul dengan kasih, maka kemarahan itu pasti akan luntur. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini juga yang diajarkan kepada kita. Bagaimana kita bisa memahami perasaan yang ada di sekitar kita. Kita menempatkan diri kita kepada diri mereka. Mengalami perasaan yang mereka alami. Tentunya pasti tidak akan pernah mudah bagi kita melakukan keempat bagian ini untuk bisa menjadi seorang yang lemah lembut. Tapi mari kita belajar. Belajar bagaimana kita diproses oleh Tuhan untuk bisa menjadi seorang yang lemah lembut. Mari belajar seperti Kristus yang mampu memberikan dirinya bagi kita. Seorang yang lemah lembut itu, yang rendah hati itu, mati di atas kayu salib tergantung demi kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa sulitnya menjadi lemah lembut. Tetapi biarlah dengan keempat hal ini kita diajarkan agar kita tidak mudah menjadi marah, meledak-ledak. Tetapi kita diajarkan untuk bisa menjadi seorang yang lemah lembut. Mari kita mulai dari orang-orang terdekat kita. Suami lemah lembut kepada istri. Istri lemah lembut kepada suami. Anak lemah lembut kepada orang tua.
Orang tua juga harus lemah lembut kepada anak. Rekan kerja harus lemah lembut sesama dengan rekan kerja. Bahkan kita semua yang ada di sini, pemimpin-pemimpin gereja, mari kita belajar untuk bisa menjadi seorang yang lemah lembut. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum saya menutup kita di dalam perenungan firman Tuhan, hari ini saya mengajak dan rindu mengajak kita semua bagi yang duduk bersama dengan keluarga, boleh saling bergandeng tangan. Dan yang duduk, yang datang hanya seorang diri, mari ambil sikap berdoa. Mari ingat, apakah selama ini kita hidup, kata-kata kita melukai pasangan, anak-anak kita, rekan kerja kita, siapapun itu. Apakah kita sudah menggunakan itu dengan penuh kelemah lembutan seperti yang Yesus ajarkan bagi kita? Mari Bapak Ibu Saudara, ketika saat ini kita menyadari hidup kita jauh daripada hal itu, mari kita berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari ingat Dia, Yesus, yang sudah mengasihi kita lebih dulu. Mari ingat Dia yang sudah jauh datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa saya dan dosa Bapak Ibu. Mari berdoa, biarkan Tuhan boleh memberikan kita kekuatan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa yang seperti demikian. Tetapi mari kita menghidupkan bagaimana kita boleh menjadi seorang yang lemah lembut kepada keluarga, pasangan, anak-anak, rekan kerja kita. Mari belajar mengasihi. Lebih sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Mengasihi. Terima kasih karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Ya Bapa di surga, biarlah kami boleh meneladani teladan yang sudah Engkau ajarkan bagi kami. Mengasihi mereka, tidak melukai mereka. Bagaimana kami boleh menjadi seorang murid yang lemah lembut? Bagaimana kami menjadi istri yang lemah lembut, suami, anak-anak yang lemah lembut? Bagaimana kami boleh menjadi atasan yang lemah lembut, maupun sebagai bawahan karyawan yang lemah lembut? Ajar kami, karena kami sungguh tidak akan pernah mampu tanpa Tuhan yang memegang hidup kami. Kami mohon Tuhan yang boleh menolong hidup kami. Kami mohon Tuhan boleh memampukan kami untuk hidup lemah lembut ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami dengan sungguh lemah lembut. Bila kiranya hari ini untuk
untuk setiap firman yang sudah disampaikan bagi kami. Kami sungguh-sungguh boleh belajar Tuhan, meskipun kami tidak akan pernah mampu, tapi kami punya Tuhan yang memampukan kami untuk bisa terus berproses dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.